Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat, dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya akan merefleksikan pembelajaran pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Halo, saya Fahmi Bilkair. Saya mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1, bidang studi Penjaskes pada Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Nah, pada kegiatan ini saya lakukan sebagai pemenuhan tugas literasi lintas mata pelajaran topik 5 aksi nyata tentang merefleksikan dan pemahaman baru apa yang didapat. Tanpa berlama lagi Bapak Ibu Guru, pada bagian ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang merefleksikan pembelajaran pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Nah, pada pertanyaan pertama ini kita ketahui pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik 5 tentang konsep literasi, yaitu adanya naratif literasi, refleksi diri atau pengembangan diri, konsep kesadaran diri akan pentingnya kecakapan literasi diri dalam mengolah informasi hingga dapat merancang dan mengaplikasikannya. Dengan konsep literasi yang telah saya pelajari, muncul pemahaman mengenai cara menjadikan kegiatan literasi agar menjadi lebih menarik dilakukan dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Saya juga menjadi lebih paham bahwasannya kegiatan literasi membutuhkan faktor pendukung seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Ya, Bapak Ibu Guru, ternyata literasi di Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara pada tahun 2019 yang lalu. Hal ini menunjukkan kegiatan literasi di Indonesia sangat rendah Bapak Ibu Guru, dan hal ini sangat disayangkan sekali mengingat kegiatan literasi ini sudah kita temukan sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Menurut survei yang dilakukan oleh program for International Student Assessment atau VISA, berdasarkan pengalaman literasi saya, kedua orang tua saya telah mengenalkan kegiatan literasi ketika saya berumur 4 tahun, mulai dari mengenalkan huruf-huruf abjad, menuliskan angka-angka dari angka 1 sampai 100, menceritakan buku dongeng dan cerita rakyat seperti buku dongeng Si Kancil, 7 Kurcaci, Legenda Si Malin Kundang, dan Timun Mas. Dengan pemahaman saya mengenai literasi inilah yang dapat membuat diri saya bisa lolos tes membaca dan menulis ketika masuk ke tingkat sekolah dasar. Setiap anak pastinya memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukan kegiatan literasi. Contohnya, ketika peserta didik diharapkan dapat membaca, menulis, menghitung, mendengar, dan berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Seperti halnya yang saya alami saat di kelas 1 SD. Terdapat kendala dalam memahami kata. Misalnya, pada saat guru bertanya kepada saya, "Jam berapakah sekarang?" Pada saat itu respon saya tunjukkan dapat dikatakan cukup lamban dalam mencerna makna pertanyaan tersebut. Nah, ketika saya pulang ke rumah, saya langsung bertanya kepada orang tua saya mengenai cara bagaimana agar dapat dengan cepat menjawab pertanyaan. Yang saya lanjutkan dengan pertanyaan seputar membaca waktu sebagai respon pertanyaan yang saya dapatkan sebelumnya. Kemudian, orang tua saya menjelaskan bagaimana cara agar dapat dengan cepat dalam merespon pertanyaan yang diberikan, yang dilanjutkan dengan pemahaman tentang menghitung waktu pada jam. Nah, begini nak, jam itu adalah petunjuk waktu. Jadi dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, Fahmi biasanya berangkat ke sekolah di waktu apa? Pagi mah ucapku. Nah, pagi itu merupakan sebuah petunjuk waktu nak, di mana dari pukul 1 dini hari sampai pukul 1 siang termasuk kategori waktu pagi, ucap mamaku, sembari menjelaskan pembagian waktu lainnya pada jam. Setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Literasi merupakan suatu fondasi seseorang untuk mengenal dirinya sendiri dan berinteraksi dengan dunia. Karena menurut saya, literasi tidak hanya membaca dan menulis dari buku teks. Lebih dari itu, literasi memiliki pengertian yang jauh lebih luas cakupannya. Salah satunya menambah wawasan serta pengetahuan yang saya miliki untuk kemudian terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, ketika wawasan dan pengetahuan seseorang meningkat, maka akan meningkat pula keterampilan dan kemampuan dalam diri orang tersebut.
Salah satu keterampilan yang harus terus saya tingkatkan adalah kemampuan public speaking, di mana kemampuan public speaking ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru. Karena nantinya akan banyak materi yang harus saya sampaikan secara langsung baik kepada peserta didik maupun para wali peserta didik terkait hal-hal yang menjadi pencapaian putra-putrinya di sekolah. Nah, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Contohnya, membantu meningkatkan pengetahuan yang saya miliki sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, inovatif, dan kreativitas. Yang ketiga, membantu menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik pada diri saya untuk kemudian dapat diajarkan sebagai kebiasaan baik kepada peserta didik nantinya. Yang keempat, kegiatan literasi ini mengubah hidup saya, terutama dalam memandang sesuatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan saya sehari-hari, baik sebagai pendidik ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang terakhir, membantu meningkatkan pemahaman wawasan yang luas, sehingga dalam mengambil kesimpulan dapat dengan bijak, merangkum, mengolah, dan mencari solusi berdasarkan data dan informasi yang saya baca dan dikumpulkan sebelumnya. Nah, yang terakhir, sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin saya lakukan untuk kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah? Dengan menggunakan kerangka ORIM, merupakan strategi dalam mengoptimalkan peran guru untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kecakapan literasi abad ke-21. Dengan kerangka ORIM, bisa digunakan untuk literasi konvensional dan literasi digital pembelajaran. Nah, tentunya untuk memudayakan literasi di lingkungan sekolah, saya sebagai calon guru, saya ingin peserta didik melakukan kegiatan pembiasaan literasi di kelas dengan cara mengamati tayangan video. Kemudian, peserta didik diminta untuk membuat portofolio untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan budaya literasinya. Nah, yang kedua, membangun jaringan kerjasama dengan stakeholder lainnya melalui budaya literasi di lingkungan sekolah sebagai pendukung untuk memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan budaya literasi. Dan yang terakhir, dalam kegiatan membudayakan literasi, sebaiknya mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai benteng literasi dengan membuat kelompok literatur circle. Dengan kelompok literatur circle ini sangat membantu dalam pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan literasi membaca peserta didik menjadi lebih menarik dan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik, sehingga muncullah sikap profil pelajar Pancasila. Baik, dapat kita simpulkan pembahasan kita dari awal sampai akhir bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan masa akan datang. Literasi merupakan suatu fondasi seseorang untuk mengenal dirinya sendiri dan berinteraksi dengan dunia. Karena literasi tidak hanya membaca dan menulis dari buku teks, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan, sehingga dapat menambah wawasan yang luas serta pengetahuan yang ia miliki. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, dimanapun kalian berada. Salam literasi.